bukti. Kalau buat izin mah enggak. Warga Karet Tengsin, Jakarta Pusat terlibat ketegangan dengan sekelompok pria yang meminta uang secara paksa pada warga dengan modus kerja bakti. Seorang warga terluka tertimpa reruntuhan bangunan saat memadamkan api yang menghanguskan belasan rumah di Jakarta Barat. Sebuah bangunan ambruk akibat angin kencang yang menerjang Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Komite Keselamatan Transportasi dan Polisi Jepang memulai penyelidikan atas insiden kecelakaan terbakarnya pesawat di Bandara Haneda, Tokyo. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Denny Maulana. Dan saya Utri Farza. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Kamis 4 Januari 2024. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan permukiman padat di Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hingga belasan rumah ludes. Ya, kepanikan warga terjadi hingga seorang terluka saat ikut berupaya memadamkan api. Kobaran api yang muncul di permukiman padat di Jelambar Utama, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat Rabu siang membuat warga panik. Menggunakan peralatan seadanya, warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian datang langsung melokalisir kebakaran. Namun seorang warga terluka tertimpa reruntuhan bangunan saat membantu memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Awalnya pas tikungan itu, Pak. Tikungan. Antara 10, 9, 11. Oh, ada ledakan atau gimana, Pak? Kayaknya percikan api kecil. Api kecil dari? Cuman entah dari apa kita belum tahu. Kalau di sini kan kita masih diselidikin juga. Kita belum tahu dari mana asalnya. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas Sudin Kebakaran Jakarta Barat beserta 18 mobil pemadam bekerja selama sekitar 2 jam. Namun sedikitnya 13 rumah ludes terbakar. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Sebuah gudang swalayan sekaligus pangkalan LPG 3 kg di Klaten, Jawa Tengah terbakar. Api juga turut menghanguskan sebuah gudang penyimpanan pipa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Api semakin membesar. 35 M Galang Utara di TKM. Kepanikan terjadi saat api dengan cepat membesar dan melalap seluruh isi gudang penyimpanan pipa di Jalan Maizen Sutoyo S, Banjarmasin, Rabu petang. Warga berupaya menyelamatkan barang yang ada di gudang. Masuk 88-nya ada banyak, nah. Api pertama kali terlihat dari lantai 2 gudang penyimpanan. Puluhan armada relawan pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api 2 jam kemudian. Masih tahap penyelidikan kita mungkin kita kada mau memastikan apakah korsleting listrik atau gimana, kita masih tahap penyelidikan. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Api juga turut menghanguskan gudang swalayan sekaligus pangkalan LPG 3 kg di Desa Mutihan, Klaten, Rabu malam. Api pertama kali diketahui karyawan toko dan langsung melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran. Diduga, api berasal dari genset yang dinyalakan terlalu panas dan lokasinya dekat tumpukan kardus. 4 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 3 jam kemudian. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan. Ledakan keras seperti bom mengejutkan warga di Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Akibat ledakan, seorang warga terluka.
Rabu pagi, sejumlah petugas kepolisian mendatangi sumber ledakan untuk menggelar olah tempat kejadian perkara TKP di Dusun Tengah, Desa Batas, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Ledakan bersumber dari sebuah musola milik warga yang akibat ledakan kondisinya porak-poranda dengan pecahan kaca terserak di mana-mana. Menurut warga, ledakan terdengar amat keras bahkan di titik radius 3 km. Kira-kira jam 9 lah lewat. Ada letusan yang sangat dahsyat seperti bom. Berapa kilo sampai rumahnya dari sini, Pak? Dari sini sekitar 3 kiloan. Polisi menduga ledakan berasal dari bubuk potasium atau bahan pembuat bom ikan. Kemudian mengakibatkan orang yang ada di sekitar rumah ataupun orang yang sempat beristirahat di dekat rumah tersebut atas nama saudara A ini mengalami luka di bagian leher, namun tidak mengalami hal yang bersifat fatal, serta kendaraan bermotor yang ditaruh di seputaran rumah tersebut juga mengalami kerusakan. Polisi terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Sementara itu, kerugian material akibat ledakan diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb, Jawa Timur. Di peristiwa lain, pemirsa, warga Karet Tengsin, Jakarta Pusat terlibat ketegangan dengan sekelompok pemuda yang meminta uang secara paksa dengan modus kerja bakti. Nah, ini warga kesal dengan ulah kelompok tersebut lantaran menghambur-hamburkan sampah di depan rumah warga jika tak diberi uang. Pemuda ini tak mampu menunjukkan surat izin yang diminta warga Karet Tengsin, Jakarta Pusat saat melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan mereka. Emosi warga kian memuncak karena kelompok pemuda yang mengaku petugas kerja bakti itu meminta uang secara paksa dari pintu ke pintu. Berbekal informasi tersebut, aparat Polsek Metro Tanah Abang langsung mengamankan 11 pemuda tersebut. Dari hasil pemeriksaan penyidik, ke-11 pemuda itu tidak ada satupun warga Karet Tengsin, di mana 7 warga asal Jakarta Barat, 2 warga asal Jatinegara Jakarta Timur, dan 2 warga asal Cipondoh Tangerang. Pada saat mereka melakukan pembersihan, mereka mengetuk pintu dari rumah warga dan meminta sejumlah uang. Jika tidak dikasih, tidak diberikan uang, mereka akan menyerahkan sampah-sampah tersebut di depan teras halaman rumah warga yang tidak memberikan sejumlah uang. Meski belum menetapkan status tersangka, namun penyidik hingga kini masih melakukan pendalaman terhadap kelompok pemuda tersebut. Kini, ke-11 pemuda itu masih berada di sel tahanan Polsek Metro Tanah Abang. Tonvita Samarta melaporkan dari Jakarta. Ratusan rumah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu malam kembali terendam banjir. Banjir dengan ketinggian hingga 2 meter terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum dan juga Sungai Cibeet. Ratusan rumah di Desa Karanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terendam banjir Rabu malam. Banjir dengan ketinggian air hingga 2 meter terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang melintasi permukiman warga. Warga terpaksa mengungsi ke rumah saudara dan tempat aman yang tak terendam banjir. Meski begitu, sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka untuk menjaga harta benda mereka. Ibu sama keluarga semua mengungsi? Mengungsi semua, nggak ada yang di rumah. Barang-barang udah dibawa, Bu? Hah? Barang-barang dibawa? Enggak, ditinggal di rumah. Di ke atas, naik ke atas. Hah? Banjir kiriman akibat derasnya hujan di hulu 2 sungai yang ada di daerah Bandung dan Bogor ini juga memutus jalan akses desa. Warga berharap pemerintah Kabupaten Karawang dapat memberikan bantuan makanan dan obat-obatan. Syamsun Nur Syam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Banjir masih melanda sejumlah daerah di tanah air, pemirsa. Ya, ketinggian air bervariasi bahkan hingga mencapai 2 meter, seperti di Kampar Riau dan juga di kota Sungai Penuh Jambi. Banjir akibat luapan Sungai Batang Merauke di kota Sungai Penuh masih merendam permukiman, seperti di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, Jambi. Ketinggian air berkisar antara 1 meter hingga 2 meter. Hingga kini Pemkot Sungai Penuh mencatat 6.262 rumah warga terdampak banjir.
Dua nagari di Kecamatan Pulau Punjung dan Mesrea, Sumatera Barat juga terendam banjir pada hari Rabu. Ratusan rumah dan puluhan hektar lahan perkebunan terendam air. Sedang dilakukan penghitungan di lapangan, diperkirakan lebih dari 100 rumah lah yang hari ini yang dilaporkan. Ini kita sudah melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir bersama dengan TNI dan Polri dan beserta masyarakat yang ada. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah ini dan menyebabkan air di Sungai Batang Takung dan Sungai Batang Haring meluap. Banjir luapan Sungai Kampario yang sudah memasuki pekan ketiga tidak kunjung surut. Sebagian warga masih bertahan dengan mendirikan panggung dalam rumah. Pemerintah kabupaten menetapkan status tanggap darurat untuk memaksimalkan penanganan dan penanggulangan korban. Kami menetapkan Kabupaten Kampar sebagai daerah tanggap darurat karena ini memang udah saatnya kita menetapkan ini. Hampir daripada seluruh masyarakat di aliran sungai Kabupaten Kampar ini terendam air. Data BPBD Kampar, 40 desa di 10 kecamatan terendam air dengan ketinggian mencapai 2 meter. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, angin kencang disertai hujan yang melanda Klaten, Jawa Tengah mengakibatkan atap sejumlah warung rusak diterbangkan angin. Sementara di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, angin kencang mengakibatkan sebuah bangunan ambruk. Ambruknya bangunan di Desa Jeruk Sari, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Rabu siang terekam video amatir. Warga pun panik. Jangan di bawah pohon, jangan di bawah pohon. Kencangnya tiupan angin menerbangkan berbagai benda. Selain membuat bangunan ambruk, sebuah sepeda motor juga rusak tertimpa bangunan. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Awalnya sih ada angin besar itu udah pada keluar, udah pada menyelamatkan diri di lapangan. Terus tiba-tiba terdengar suara krek-krek gitu, tiba-tiba roboh. Di Klaten, Jawa Tengah, angin kencang disertai hujan mengakibatkan sejumlah bangunan di Ceper rusak Rabu siang. Sejumlah warung bahkan atapnya diterbangkan angin. Anginnya kencang itu, langsung tiba hujan. Kurang lebih berapa lama mas anginnya? Ya, ada setengah jaman. Setengah jam. Setengah jam. Ya. Saat angin kencang itu di warung baru ada pembeli atau gimana mas? Ada pembeli dua, langsung ya lari, takut ya. Selain merusak bangunan, angin kencang disertai hujan juga membuat sejumlah pohon besar di kawasan Juwiring tumbang hingga menutup jalan. Tiang sebuah papan reklame juga patah diterjang angin. Hingga Rabu petang belum dilaporkan adanya korban. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, lokasi pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur gelap gulita akibat listrik yang padam. Warga pengungsi pun hanya mengandalkan lampu dari ponsel mereka sebagai sumber cahaya. Senter dan lampu darurat menjadi sumber cahaya warga di lokasi pengungsian SMP Negeri 1 Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Pasalnya, aliran listrik di lokasi ini tiba-tiba padam, sehingga membuat lokasi pengungsian gelap gulita. Akibatnya, ratusan warga yang tinggal di pengungsian terpaksa tidur dalam kegelapan. Kita semua rasa tidak nyaman, tapi yang lebih tidak nyaman itu anak-anak. Karena ketika dia tidur gelap, ya itu pasti dia merontak. Dan suasana tidur malam pasti terganggu semua. Petugas BPBD Kabupaten Flores Timur kesulitan untuk menghubungi pihak PLN. Karena pada saat bersamaan, jaringan internet di wilayah itu juga hilang. Genset disiapkan oleh PLN ada 3, dan itu mereka menyampaikan bahwa ketika listrik padam seperti ini atau untuk kebutuhan pengungsi, mereka siap untuk pasang genset itu. Tapi karena jaringan tadi hilang, itu yang akibatnya kita tidak bisa berkoordinasi dengan pihak PLN. Hingga kini, jumlah pengungsi akibat erupsi gunung api Lewotobi laki-laki yang terjadi sejak 1 Januari 2024 sebanyak 2.414 jiwa dan tersebar di 9 lokasi pengungsian di 2 kecamatan. Jonda Gomez,
melaporkan dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan kondisi struktural bangunan RSUD Kabupaten Sumedang yang retak akibat rentetan gempa dalam kondisi aman. Sementara itu warga terdampak gempa di Babakan Hurib mengeluhkan kondisi tenda pengungsian yang kerap digenangi air saat hujan karena tidak diberi alas palet kayu. Tenda pengungsian di lingkungan Babakan Hurib, Kecamatan Sumedang Utara Sumedang, tak dialasi palet kayu. Kondisi ini dikeluhkan warga. Pasalnya, saat turun hujan, genangan air kerap membasahi lantai tenda sehingga membuat para pengungsi tidak nyaman. Selama 3 hari mengungsi di tenda, warga tidur hanya beralaskan terpal, karpet, serta beberapa kasur. Hal ini membuat palet kayu menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak. Dibutuhkan saya ini orang pakai palet gitu, di bawah kan hujan sedikit ternyata gitu. Kalau nggak pakai palet, kan ini air ke masuk dalam gitu. Kan sebisa-bisa sekarang pakai palet lah gitu lah. Oh, berarti kalau hujan kebanjiran Pak ya? Iya kebanjiran, jadi khawatir dah sama kan masih kan takut ke rumah gitu. Sedikitnya ada 130 jiwa di RW 08 lingkungan Babakan Hurib yang mengungsi di tenda tanpa dialasi palet kayu. Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan kondisi struktural bangunan RSUD ini dalam kondisi aman meski mengalami keretakan. Dari hasil pengecekan bersama Komite Keamanan Gedung, keretakan yang terjadi tidak terlalu parah dan hanya perlu dilakukan retrofitting atau penguatan bangunan. Katanya yang paling urgent sekali, kalau rumah kan ada, nggak perlu, tidak ada. Sementara ini kelihatannya menurut laporan BPBD dan juga Pak PJ, tidak ada yang perlu direlokasi. Oke? Jadi pasti perbaikannya berdasarkan kriteria kerusakan berat, kerusakan sedang, dan kerusakan ringan. Sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa, pemerintah akan menyalurkan bantuan untuk memperbaiki rumah yang akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Di mana rumah dengan kategori rusak parah akan mendapat bantuan sebesar 60 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan rusak ringan sebesar 15 juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kita masih terkait berita gempa, tapi ini dari Jepang. Jumlah korban tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,6 di Prefektur Ishikawa, Jepang bertambah menjadi 73 orang. Sementara sepanjang hari Rabu, tim SAR gabungan terus mengevakuasi para korban dari reruntuhan bangunan yang hancur. Tim SAR gabungan sepanjang hari Rabu terus melakukan evakuasi dan pencarian korban serta membersihkan reruntuhan bangunan dan rumah yang hancur pasca gempa dahsyat yang terjadi di awal tahun 2024. Prefektur Ishikawa adalah wilayah yang paling parah terdampak gempa. Jumlah korban tewas juga terus bertambah seiring adanya sejumlah gempa susulan berkekuatan 4,9 pada Rabu pagi. Para korban gempa kini mengungsi ke sejumlah tempat pengungsian di mana pasokan pakaian dan bantuan obat-obatan telah tersedia, termasuk untuk kebutuhan makanan. Selain banyaknya rumah yang hancur, sejumlah jalan juga retak-retak dan tidak bisa dilalui kendaraan lantaran membahayakan. Banyak jalan terbelah dan beberapa kendaraan terperosok di dalamnya. Kehancuran yang terjadi pasca gempa juga terlihat dalam foto satelit kota Wajima sebelum dan sesudah gempa terjadi. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menegaskan telah menambah personel pasukan bela diri dari 1.000 orang menjadi 2.000 orang untuk memberikan dukungan darurat bagi para korban. Kishida juga menambahkan bahwa 72 jam pertama pasca gempa adalah waktu krusial untuk menyelamatkan para korban, karena setelah 3 hari peluang untuk hidup akan berkurang. Di informasi lainnya, pemirsa, 2 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan guru SMP menabrak truk trailer bermuatan tiang pancang di Tol Ngawi, Jawa Timur. Diduga kecelakaan akibat kelalaian pengemudi bus. Bus
Bus pariwisata yang membawa rombongan guru SMP ini rusak parah di bagian depan setelah menghantam truk trailer bermuatan tiang pancang di Tol Ngawi Solo kilometer 567B, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rabu dini hari. Akibat peristiwa itu 2 orang tewas, yakni kernet bus tewas di lokasi kejadian, sementara kernet trailer tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sedangkan puluhan lainnya yang terluka dirawat di 2 rumah sakit. Kecelakaan bermula saat sopir bus yang beriringan dengan 2 bus lainnya mengemudi dengan kecepatan tinggi dari arah Surabaya menuju Yogyakarta. Terkejut saat melihat truk trailer bermuatan tiang di depannya, sopir bus hilang kendali dan langsung banting setir ke kanan hingga menabrak truk trailer dan menghantam besi pembatas jalan tol. Untuk laka bus yang terjadi tadi pagi antara bus restu dan truk tronton, yang meninggal di lokasi satu lagi meninggal pada saat dievakuasi menuju rumah sakit karena lukanya yang berat sehingga tidak bisa kita selamatkan. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, diduga kecelakaan tersebut akibat kelalaian pengemudi bus. Sopir bus saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Sementara itu, Komite Keselamatan Transportasi dan Polisi Jepang memulai investigasi atas insiden kecelakaan terbakarnya pesawat Japan Airlines di Bandara Haneda, Tokyo. Sementara sejumlah penumpang menceritakan kisah mereka saat pesawat terbakar usai menabrak pesawat penjaga pantai yang hendak lepas landas. Sejumlah penumpang pesawat Japan Airlines yang terbakar menceritakan kisah mereka saat peristiwa terjadi. Mereka mengaku panik lantaran kepulan asap memenuhi ruang kabin dan ingin segera menyelamatkan diri. 白になってすぐ煙が充満しだしたので本当に本当に事故が起こったんだなという感じでちょっと怖くなりました。息子と一緒、家族で旅行してたんですけれども、正直に言うともしかしたら助からないのかなって。 Seluruh 367 penumpang dan 12 awak pesawat Japan Airlines berhasil menyelamatkan diri setelah keluar dari pintu darurat. Sepanjang hari Rabu, Komite Keselamatan Transportasi dan Polisi Jepang secara terpisah memulai penyelidikan atas insiden tabrakan antara pesawat penumpang milik maskapai Japan Airlines dengan pesawat penjaga pantai di Bandara Haneda, Tokyo. Selain memeriksa puing-puing pesawat yang terbakar, tim investigasi memfokuskan pada jalur komunikasi antara petugas menara kontrol dengan pilot pesawat Japan Airlines dan pilot pesawat penjaga pantai untuk mengetahui penyebab terjadinya tabrakan yang memicu kebakaran. Dalam perkembangan yang sama, pimpinan maskapai Japan Airlines menyampaikan permohonan maafnya atas insiden kecelakaan yang terjadi. 皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことをお詫びを申し上げます。 Sementara itu, akibat insiden kecelakaan ini, ribuan penumpang terkena dampaknya setelah sebagian besar penerbangan dibatalkan di Bandara Haneda, Tokyo. Pembatalan penerbangan terjadi di saat membludaknya wisatawan libur tahun baru yang akan kembali pulang. Kendati 3 dari 4 landas pacu telah beroperasi kembali, namun sebanyak 100 penerbangan untuk keberangkatan dan kedatangan telah dibatalkan, sehingga berdampak pada sekitar 19.000 penumpang. Selasa malam, pesawat Japan Airlines yang baru mendarat bertabrakan dengan pesawat milik penjaga pantai Jepang yang tengah bersiap lepas landas menuju Higata, lokasi terdampak gempa bumi 7,6 magnitudo. Tabrakan memicu kebakaran hebat pada pesawat Airbus A350. 5 kru pesawat penjaga pantai Jepang tewas dalam insiden ini. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah karena kesal karena ditegur, 2 pengamen menganiaya sopir bus di Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya bersama Dani Maulana sesaat lagi. Tiga calon presiden Indonesia bertemu di panggung depan. Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Minggu 7 Januari, pukul 18, live di Indosiar. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Seorang sopir bus di Bogor, Jawa Barat babak belur setelah dikeroyok oleh 2 pengamen. Insiden penganiayaan terjadi lantaran kedua pengamen itu kesal dan tidak terima ditegur oleh korban. Inilah video penganiayaan yang dilakukan 2 orang pengamen terhadap sopir minibus di Bogor, Jawa Barat. Pengeroyokan ini bermula saat ketiganya terlibat cekcok dari dalam bus.
Kedua pengamen itu kesal ditegur korban lantaran mengomentari istri sopir minibus yang menolak memberikan uang. Keributan kemudian meluas hingga keduanya mengeroyok korban di bahu jalan Juanda. Usai insiden penganiayaan, polisi langsung bergerak cepat mengamankan kedua pengamen tersebut. Akibat pengeroyokan itu, sopir minibus mengalami luka lebam di wajah dan badannya. Kedua pelaku ini mengakui perbuatan tersebut melukai atau memukuli salah satu sopir bis yang ada pada video tersebut dikarenakan tidak terima karena merasa ditegur oleh korban yang berinisial WS ini karena sempat mengatakan kata-kata sok cantik kepada istri dari korban. Meski keduanya memenuhi unsur pidana pasal 170 KUHP, namun polisi menerapkan proses restoratif justice lantaran pihak korban sepakat berdamai dengan kedua pengamen itu dan enggan memperkarakan kasus tersebut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang polisi diduga dikeroyok oleh sekelompok pemuda di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya, korban menderita luka pada sejumlah anggota tubuh. Berantem. Penganiayaan seorang polisi oleh sekelompok pemuda terekam kamera warga. Peristiwa ini bermula saat korban berpapasan dengan kelompok pemuda yang sedang asyik nongkrong. Diduga dalam pengaruh minuman keras, sejumlah pemuda itu tiba-tiba mengadang korban yang sedang mengendarai motor dan langsung melakukan penganiayaan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di sejumlah anggota tubuhnya. Sejumlah barang bukti sudah diamankan petugas. Pasca kejadian, 4 orang terduga pelaku ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Betul ada anggota Polri yang mengalami penganiayaan secara beramai-ramai. Itu terjadi pada malam tahun baru. Peristiwa tersebut bermula dari ketika korban hendak melintas. Di depannya ada beberapa kumpulan pemuda, terjadi cekcok, lalu terjadi penganiayaan. Kami masih mengembangkan, nanti kami akan lihat karena kejadian malam itu memang agak gelap sehingga jumlah pasti pelaku masih kami lakukan mengembang. Aksi penganiayaan juga terjadi di sebuah mini swalayan di Sragen, Jawa Tengah. Keempat terduga pelaku mengaku kesal dengan suara bising knalpot sepeda motor korban. Aksi penganiayaan di sebuah mini swalayan di Sragen, Jawa Tengah ini terjadi pada 20 Desember silam. Dua pemuda yang hendak berbelanja ditarik keluar oleh sejumlah pemuda dan langsung menganiaya keduanya. Aksi penganiayaan itu membuat keempat pemuda tersebut berurusan dengan pihak kepolisian. Petugas mengamankan keempat terduga pelaku di kediaman mereka masing-masing. 1 orang diantaranya masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, keempat pemuda tersebut tega menganiaya korban karena kesal dengan suara bising knalpot sepeda motor korban. 20 Desember sekitar jam 3, para pelaku nongkrong di alun-alun Sragen. Tiba-tiba korban datang sama temannya menghindari motor dan di depan para pelaku motor di player karena merasa tersinggung. Para pelaku mengejar korban sampai di Indomaret. Keempat terduga pelaku ditahan di Polres Sragen dan terancam pasal penganiayaan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Polisi menangkap seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tega menganiaya tetangganya dengan senjata tajam hingga tewas. Pria ini kesal lantaran istrinya kerap digoda oleh korban. Tanpa basa-basi, seorang pria menganiaya laki-laki yang tengah duduk di atas motor di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 31 Desember 2023 dini hari. Ditemani rekannya, pria tersebut terus menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Sempat menghilang, terduga pelaku akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian Minggu pagi. Belakangan diketahui korban adalah tetangga terduga pelaku. Pria 28 tahun tersebut tega menganiaya korban lantaran cemburu. Tetangganya tersebut kerap menggoda istrinya. Adapun pelakunya yaitu seorang pemuda berumur 28 tahun, inisial I, dengan korban berumur 24 tahun. Adapun korban dengan pelaku ini bertetangga.
permasalahan sebelumnya berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa diketahui pelaku merasa sakit hati, di mana korban menurut pelaku beberapa kali kerap mengganggu istri pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, polisi berhasil meringkus pria pembunuh saudara kandungnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia tega menganiaya saudara kandungnya hingga tewas lantaran emosi. Tersangka pembunuhan ini hanya menunduk saat dihadirkan di depan awak media di Polsek Turikale di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada hari Rabu. Pria berusia 22 tahun itu tega menghabisi nyawa kakak kandungnya karena emosi dilarang membawa pacar ke rumah oleh korban. Polisi membekuk tersangka di tempat persembunyiannya pada 29 Desember 2023 dan dari tangan pria itu polisi menyita barang bukti senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk membunuh korban serta puluhan obat-obatan keras. Tersangka dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Di kasus berikutnya, pemirsa, polisi telah memeriksa 13 saksi dan menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penembakan yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Untuk melengkapi alat bukti, petugas melakukan penggeledahan di 2 rumah dan juga 1 gudang milik para tersangka. Petugas gabungan dari Polda Jatim menggeledah rumah milik seorang oknum kepala desa yang telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus penembakan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Polisi juga menyisir 1 rumah lainnya dan sebuah gudang untuk mencari barang bukti kasus penembakan tersebut. Hasilnya, petugas menemukan puluhan senjata tajam, tombak, sebuah senapan angin, dan 3 buah sepeda motor. Barang bukti ini akan melengkapi keterangan 13 saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. Sekarang ini sudah 13 saksi yang diperiksa dan sudah ditetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini. Kemudian pagi ini di Reskrim Polda Jawa Timur memimpin langsung pelaksanaan penggeledahan di 2 rumah dan 1 gudang di wilayah Sampang. Kasus penembakan menimpa pria bernama Muarah, mantan anggota TNI yang merupakan pendukung salah satu calon capres di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Jumat 22 Desember 2023. Korban selamat dan tengah dalam perawatan di rumah sakit. Polisi menegaskan hingga kini tak ditemukan adanya unsur politik dalam kasus penembakan ini. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur kedapatan membawa ratusan pil koplo ke dalam rumah tahanan yang disembunyikan di dalam nasi bungkus. Nasi bungkus ini rencananya akan diberikan kepada anaknya yang kini menjadi penghuni lapas. Inilah video amatir ketika petugas rumah tahanan kelas 2B Ponorogo, Jawa Timur menemukan ratusan pil koplo di dalam nasi bungkus Selasa siang. 845 butir pil koplo ini ditemukan petugas rutan saat melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung. Nasi bungkus itu rencananya akan dikirim ke anaknya berinisial Eka yang kini mendekam di rutan karena kasus narkoba. Di dalam 2 nasi bungkus tersebut, masing-masing nasi bungkus ada 1 bungkusan plastik yang dibuka jenis pil Xtro. Itu rencananya ditujukan ke siapa, Pak? Itu kebetulan yang membawa barang tersebut itu adalah orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, nasi bungkus tersebut diduga titipan dari tetangganya berinisial PN. Polisi kemudian bergerak menangkap PN di rumahnya. Si Eriko ini meminta tolong pada saudara Pandu. Ngambil, oleh Pandu ini diambil, kemudian dijadikan 2. Setelah itu sama Eriko dibilangi bahwa bapaknya mau ke lapas ngirim nasi. Nanti ditaruh di dalam nasi itu. Bapaknya karena dia orang tua sudah terbiasa ngirim makanan, ya diterima begitu saja. Akibat perbuatannya, PN bakal dijerat dengan pasal 435 dan 436 dengan ancaman 8 tahun penjara. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Kita kembali jeda, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Kompleks Yuka, Kota Medan. Informasi ini akan disampaikan oleh Utri Farza sesaat lagi hanya di Fokus Pagi.
calon presiden Indonesia bertemu di panggung depan. Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Minggu 7 Januari, pukul 18, live di Indosiar. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farzah. Pemirsa, diduga remblong sebuah minibus menabrak bangunan rumah kos di Kembangan, Jakarta Barat. Akibatnya bangunan rumah, 4 motor, dan sebuah gerobak rusak parah. Mobil minibus berwarna abu-abu ini tiba-tiba menabrak bangunan parkiran sepeda motor sebuah indekos di Jalan Majelis, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu malam. Selain menghancurkan bangunan, sebanyak 4 unit sepeda motor beserta 1 gerobak dagangan milik warga turut mengalami kerusakan parah. Diduga mobil minibus tersebut mengalami remblong. Kecepatannya ya dari sana aja kayak bus gitu, cuma saya pas masuk ke sini saya lihat. Tapi ngebut gitu Bu yang Ibu lihat? Ya ngebut tapi kayak mobil biasa lah, aku melihatnya nggak yang kenceng banget. Meski kondisi mobil dan rumah rusak parah, namun pengemudi yang merupakan seorang wanita selamat dan hanya mengalami syok. Bang, kalau boleh tahu kondisi si yang bawa mobil gimana, Bang? Baik sih, alhamdulillah. Nggak luka? Enggak. Sendiri atau berdua, Bang? Sendiri. Cewek atau cowok? Cewek. Pengemudi beserta kendaraannya dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk menjalani proses penyelidikan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Aparat Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Kompleks Yuka, Kota Medan. Seorang pengedar berusaha melawan petugas saat ditangkap. Kegiatan penangkapan pengedar narkoba memecah keheningan senja di kawasan Kompleks Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, seorang pemuda terduga pengedar narkoba jenis sabu sempat memberontak dan melawan petugas. Warga sekitar sempat geger dan keluar rumah melihat serangkaian penangkapan yang dilakukan petugas. Udah Pak, Bu. Ditangani polisi, Bu. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka pengedar dan pengguna narkoba. Beserta barang bukti 6 paket sabu-sabu seberat 8 gram, puluhan plastik klip, serta telepon genggam. Tersangka ada 3 orang, kemudian polisi melakukan penggerebekan. Namun dari beberapa pelaku ini ada yang melawan. Kegiatan ini terus dilakukan untuk menekan angka peredaran narkoba di wilayah Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum oknum pegawai BNN yang diduga menganiaya istrinya di Bekasi, Jawa Barat. Sementara terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT oleh Polres Metro Kota Bekasi. Dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang oknum pegawai BNN ini viral di media sosial. Tindakan terduga pelaku telah dilaporkan ke Polres Kota Bekasi dan telah sampai pada tahap penyidikan. Dari bukti rekaman video dan hasil visum, pria 42 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak KDRT. Sementara pihak Badan Narkotika Nasional memastikan tak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan. Pihak BNN menyesalkan tindakan KDRT yang dilakukan tersangka AF terhadap sang istri, hingga mengakibatkan korban dan 3 anaknya trauma. Yang bersangkutan ASN-nya, ASN kita, ASN dari BNN Saudara AF. Bersangkutan bertugas di BNN Pusat. Ya, BNN Pusat. Untuk status beliau di kepolisian bekas kota ya, BNN sangat menghormati proses penegakan hukum. BNN juga akan melakukan pemeriksaan internal sebelum memberi sanksi terhadap tersangka. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.
Akibat pergeseran tanah, belasan rumah di Balikpapan Utara, Kalimantan Timur mengalami retak hingga rusak berat. Menghindari jatuhnya korban dan kerusakan yang lebih parah, sebagian warga kini mengungsi. Warga di Balikpapan Utara, Kalimantan Timur harus segera mengeluarkan barang berharganya dari dalam rumah pada Rabu siang. Hal ini dilakukan menyusul bencana pergerakan tanah yang menyebabkan rumah mereka retak-retak. Menurut salah satu pemilik rumah, kejadian ini sudah dirasakan dalam beberapa hari terakhir. Kondisinya bertambah parah saat hujan deras turun pada Selasa malam. 5 rumah yang terdampak yang agak parah di sini, yang sudah tidak bisa ditempatin lagi karena dari total warga yang terdampak ada sekitar 12 kakak, dan ini sudah terjadi bervariatif. Ada rumah yang telah terjadi di tanggal 25 pada saat malam Natal, tetapi pergerakannya itu hanya sedikit. Tetapi yang mulai parah ini pada saat hari Minggu dan Senin, ketika curah hujan begitu keras. Untuk menghindari jatuhnya korban, warga diminta mengungsi. Tercatat ada 2 blok permukiman di Kelurahan Geraha Indah yang terdampak. Kalau ini saya juga baru datang karena saya kan ke sana dari tanggal 29 saya sudah mengungsi karena di dalam rumah ini kan sudah ada yang jatuh. Jadi saya punya anak kecil, jadi saya mengungsi saja. Jadi hari ini baru saya datang, kejadian ini sudah seperti ini. Rumah ibu hancur semua ya? Iya ini. Dari 12 rumah yang rusak akibat pergerakan tanah, 5 rumah diantaranya kini sudah tidak lagi bisa dihuni karena kerusakannya sudah parah. Saat ini petugas dari BPBD dan instansi terkait masih disiagakan di lokasi. Warga juga diimbau lebih waspada guna mengantisipasi meluasnya pergeseran tanah. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Indonesia. Akibat terpaan angin, sejumlah rumah warga mengalami kerusakan usai tertimpa pohon. Diterjang angin kencang selama 30 menit, sejumlah pohon di kawasan Pengging, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tumbang. Sebagian pohon tumbang menimpa rumah warga dan sejumlah warung. Kerusakan akibat terjangan angin kencang pada Rabu sore merata di 3 kecamatan di Kabupaten Boyolali. Tadi sekitar jam 1 itu ada hujan lebat yang angin kencang. Itu ada beberapa titik pohon yang tumbang. Angin kencang juga membuat sebuah tempat pemancingan di Desa Pasungwedi, Klaten, Jawa Tengah ambruk Rabu siang. Atap bangunan yang terbuat dari seng roboh dan menimpa sekitar 30 pemancing dan sepeda motor yang terparkir di area tersebut. Akibatnya 2 orang mengalami luka ringan dan dibawa ke klinik terdekat. Di Desa Seganten, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, angin kencang merobohkan pohon tua dengan tinggi sekitar 15 meter Rabu sore. Akibatnya lalu lintas di jalur nasional lintas selatan tidak bisa dilewati di kedua arah. Pohon juga menimpa 2 rumah serta 2 pemotor yang melintas. Sementara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, puluhan rumah di Kecamatan Jonggat rusak setelah diterjang angin puting beliung. Angin yang datang tiba-tiba usai hujan deras Rabu sore menerbangkan atap rumah warga. Warga memilih mengungsi untuk sementara waktu karena takut terjadi angin kencang susulan. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Harga komoditas sayuran di pasar tradisional Kosambi, Bandung merangkak naik usai libur Natal dan Tahun Baru. Sementara di Pasar Selipi, Jakarta Barat, harga tomat terus merangkak naik mencapai Rp30.000 per kilogram. Awal tahun 2024, harga sejumlah bahan pangan justru mengalami kenaikan. Di Pasar Selipi, Jakarta Barat, tomat merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp25.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Ini merupakan kenaikan tertinggi, karena normalnya tomat dijual dengan harga sekitar Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah masih tinggi, yakni Rp90.000 per kilogram. Yang beli banyak tapi barangnya nggak ada. Yang beli banyak tapi barangnya ada. Yang di pasar sini mendingan sih, alhamdulillah ada yang beli banyak. Barangnya kurang, barangnya yang kurang. Sementara
harga beragam jenis cabai juga masih tinggi. Cabai keriting merah masih dijual Rp90.000 per kilogram. Cabai keriting hijau Rp50.000 per kilogram. Sementara harga daging dan telur ayam masih stabil. Daging sapi dijual Rp140.000 per kilogram dan telur ayam Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditas sayuran juga terjadi di pasar tradisional Kosambi, Bandung. Tomat kini dijual dengan harga Rp26.000 dari sebelumnya hanya Rp16.000 per kilogram. Sementara cabai keriting, cabai merah, dan cabai jumbo kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Tak hanya itu, bawang kini dijual Rp46.000 yang semula Rp34.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan sosial, beras, dan mengecek kecukupan cadangan beras di gudang Bulog Munjung Agung, Tegal, Jawa Tengah. Presiden berjanji akan melanjutkan bansos hingga bulan Juni jika kondisi APBN memungkinkan. Selain mengecek kecukupan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu sore. Dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo turut menyapa 1.000 keluarga penerima manfaat atau KPM yang hadir dan memastikan penyaluran bantuan pangan beras sejumlah 10 kg bulan ini berjalan dengan baik. Kepala negara juga menekankan penyaluran bantuan tersebut akan terus dilaksanakan hingga bulan Maret atau Juni mendatang dengan melihat kondisi APBN. Nanti akan dapat lagi di bulan Februari, akan dapat lagi di bulan Maret. Ya. Nanti kalau APBN-nya saya lihat mencukupi, dilanjutkan lagi ke April, Mei, Juni. Setuju boten? Yang tidak setuju angkat tangan. Ya kalau ada yang nggak setuju kan nggak apa-apa juga. Ada. Insiden penurunan baliho paslon nomor urut 2 yang terpasang di ikon Welcome to Batam berbuntut panjang. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tiga calon presiden Indonesia bertemu di panggung depan. Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Minggu 7 Januari, pukul 18, live di Indosiar. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Dan saya Dadi Maulana. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan permukiman padat di Jelambar, di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, hingga belasan rumah ludes terbakar. Kepanikan warga terjadi hingga seorang terluka saat ikut berupaya memadamkan api. Kobaran api yang muncul di permukiman padat di Jelambar Utama, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat Rabu siang membuat warga panik. Menggunakan peralatan seadanya, warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian datang langsung melokalisir kebakaran. Namun seorang warga terluka tertimpa reruntuhan bangunan saat membantu memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Awalnya pas tikungan itu, Pak. Tikungan. Antara 10, 9, 11. Ada ledakan atau gimana, Pak? Kayaknya percikan api kecil. Api kecil dari? Cuman entah dari apa kita belum tahu. Kalau di sini kan kita masih diselidikin juga. Kita belum tahu dari mana asalnya. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas Sudin Kebakaran Jakarta Barat beserta 18 mobil pemadam bekerja selama sekitar 2 jam. Namun sedikitnya 13 rumah ludes terbakar. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pasangan calon presiden dan wakil presiden terus melanjutkan safari politiknya di awal tahun 2024. Capres Anies Baswedan menyampaikan 5 janji politik di tanah datar, sedangkan Cawapres Gibran Rakabuming memenuhi panggilan Bawaslu dan Capres Ganjar Pranowo rapat internal bersama TKN.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada hari Rabu, Anies Baswedan menyampaikan 5 janjinya jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Janji ini diutarakan Anies saat berdialog dengan para pendukungnya di lapangan Cin 2 Matao atau lapangan Cin 2 Mato, Batu Sangkar. Anies mengatakan bahwa program suatu daerah tidak bisa disamaratakan, melainkan harus sesuai mengikuti kebutuhan daerah dan harus berhenti menerapkan Indonesia seragam di semua wilayah. Untuk Sumbar, Anies menjanjikan reaktivasi jalur kereta api, perbaikan jalan nasional, revitalisasi pasar Serikat Batu Sangkar, menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu tempat embarkasi haji, dan juga pembangunan stadion berstandar FIFA. Sementara itu didampingi sejumlah petinggi tim kampanye nasional, Prabowo Gibran calon wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tiba di Gedung Bawaslu Jakarta Pusat Rabu siang untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam acara bagi-bagi susu saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day pada 3 Desember 2023 lalu. Usai diperiksa selama 1 jam, Wali Kota Solo tersebut menegaskan kegiatan bagi-bagi susu ke masyarakat di Car Free Day yang ia lakukan bukan merupakan kegiatan politik. Kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Nggak ada. Tidak ada sama sekali kegiatan politik. Ya, kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Rabu sore melakukan rapat internal bersama dengan tim pemenangan nasional atau TPN. Turut hadir para ketua umum partai politik pengusung yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang, hingga Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Pertemuan yang digelar di Gedung High-End Jakarta Pusat berlangsung secara tertutup. Pertemuan ini selain membahas jelang debat Capres pada 7 Januari, juga soal strategi kemenangan di masa kampanye saat ini. Lalu kita mempersiapkan teknis pemilu sampai ke tingkat bawah. Yang ketiga tentu konsolidasi dari seluruh kekuatan untuk menyiapkan gerakan dari waktu yang tersisa ini dan semuanya optimis. Insya Allah kita akan bergerak jauh lebih. Dan pemirsa, saksikan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Ya, debat calon presiden dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Minggu 7 Januari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Insiden penurunan baliho paslon nomor urut 2 yang terpasang di ikon Welcome to Batam berbuntut panjang. Tim kampanye daerah paslon nomor urut 2 melaporkan kasus ini ke polisi lantaran merasa telah memiliki izin dari pemerintah Kota Batam. Penurunan dan pencopotan spanduk paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di ikon Welcome to Batam oleh Bawaslu Kota Batam ini terjadi pada hari Minggu 31 Desember 2023 lalu. Namun insiden ini berbuntut panjang lantaran tim kampanye daerah Prabowo Gibran merasa telah memiliki izin dari pemerintah Kota Batam sebagai pemilik lokasi. Terkait hal ini, tim kuasa hukum TKD Prabowo Gibran untuk Kepulauan Riau resmi melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam ke polisi. Sebelum kita melakukan pemasangan di Welcome to Batam, baliho tersebut ya, kita sudah mendapatkan izin dari dinas terkait dalam hal ini yang diberikan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam ya, kita sudah diberikan izin. Izin itu kapan kita layangkan? Izin tersebut diberikan tanggal 27 Desember 2023. Sebelumnya Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril, mengatakan bahwa pencopotan spanduk tersebut dilakukan karena tidak sesuai dengan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang telah ditentukan KPU. Dia dipasang di zona yang tidak ditetapkan di KPU sama pemerintah. Bisa dikatakan ini terbukti melanggar gitu Pak? Iya, karena dia di luar zona yang telah ditetapkan, makanya kita harus tertibkan ini spanduknya.
Lebih jauh, Zuhadril menegaskan pihaknya tak memiliki kepentingan apapun dan fokus pada penegakan aturan sesuai prinsip-prinsip pemilu. Auli Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kita beralih ke informasi lain. Menjelang perayaan ulang tahun ke-29, Indosiar mengeluarkan theme song berjudul Happy Birthday yang dinyanyikan sejumlah penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indosiar. Ya, seperti apa keseruan di balik proses rekaman dan pembuatan musik videonya? Berikut selengkapnya. Happy birthday. Ini dia keseruan di belakang layar saat proses rekaman theme song HUT Indosiar yang berjudul Happy Birthday di salah satu studio musik di kawasan Tangerang, Banten. Tak hanya BOD, lagu ini juga dinyanyikan oleh Sri Devi DA, Ebi DA, Alvan DA, dan GD11. Wah, kalau urusan suara jangan ditanya deh, juara pastinya. Saking serunya, canda tawa mewarnai sesi rekaman suara ini. Lagu yang diciptakan oleh Rian Widaryanto dan Sely Ponto ini memang dibuat spesial untuk memeriahkan HUT ke-29 Indosiar. Sesuai dengan keceriaan lagu Happy Birthday, seluruh penyanyi mengenakan baju dengan warna-warni nan meriah. Gerakan tarian koreografi yang dibuat oleh Ridwan Lida juga pas banget dengan tema lagu. Seluruh gerakan dibikin mudah agar masyarakat bisa berjoget bersama. Kalau kalian lagi ulang tahun, kalian wajib pakai sound ini dan kalian wajib joget-joget apa yang kita udah jogetin tadi, udah kita jogetin tadi juga. Jadi pokoknya ini semoga menjadi challenge lah. Video klip Happy Birthday ini sudah tayang di media sosial dan siap menghibur para penonton setia Indosiar. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa. Happy birthday, hey, happy, semoga panjang.